Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Batman Hush. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Bruce Wayne tiba di Metropolis menggunakan pesawat pribadinya. Seperti yang kita tahu di akhir video bagian pertama, saat Batman bertemu dengan Catwoman di atap sebuah gedung, Catwoman mengatakan bahwa Poison Ivy sedang berada di Metropolis. Bruce memutuskan pergi ke Metropolis untuk mencari Poison Ivy. Setelah turun dari pesawat pribadinya, Bruce teringat di malam saat dirinya menikmati ciumannya dengan Catwoman di bawah cahaya bulan. Dia lalu teringat masa kecilnya saat dia berada di Metropolis. Bruce terlebih dulu berencana untuk mampir ke Daily Planet. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Namun Bruce tidak menjawab dan masih teringat ciumannya dengan Catwoman. Terungkap seseorang yang memanggil Bruce adalah Dr. Thomas Elliot. Bruce meminta maaf bahwa tadi saat Thomas Elliot memanggilnya, pikiran Bruce sedang teralihkan. Bruce juga teringat kembali saat dirinya dan Thomas Elliot berada di Metropolis bertahun-tahun lalu. Thomas Elliot berjalan bersama Bruce Wayne di bandara. Dia merangkul Bruce. Bruce bertanya kepada Thomas, apakah dia ingat ketika ayah Bruce membawa mereka berdua ke Metropolis. Bruce lalu teringat kembali di malam saat dia bertemu dengan Catwoman. Di malam itu, Catwoman mengatakan kepada Batman bahwa dia akan menemuinya di Metropolis. Bruce Wayne dan Thomas Elliot lalu menuju sebuah mobil dan kembali teringat masa kecilnya bersama Thomas Elliot saat berada di jalanan Metropolis. Saat itu Bruce dan Thomas melihat Green Lantern Alan Scott sedang terbang di atas mereka. Mereka berdua bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Green Lantern di Metropolis. Bukankah dia berasal dari Gotham? Thomas Elliot kecil lalu mengajak Bruce untuk melihatnya lebih dekat. Bruce sempat menolak. Thomas memaksa dan pada akhirnya Bruce mengikuti kemauan Thomas. Bruce mengatakan bahwa Thomas harus berjanji tidak akan mengatakan ini kepada siapapun. Akhirnya mereka melihat Green Lantern Alan Scott sedang melawan musuhnya. Terungkap musuh dari Green Lantern Alan Scott bernama Icicle. Thomas mengatakan kepada Bruce bahwa Icicle tak akan pernah menang. Bruce menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana Thomas tahu? Thomas menjawab seperti yang sudah sering Thomas katakan kepada Bruce, kau harus bisa berpikir seperti lawanmu. Akhirnya Green Lantern Alan Scott dan Icicle pergi. Thomas berencana untuk mengejar mereka, namun Bruce menolak. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali ke Bruce Wayne yang duduk di dalam mobil bersama temannya, Dr. Thomas Elliot. Saat keduanya berbicara dengan nada penuh makna dan ketegangan terselubung, Tommy membuka percakapan tentang perubahan yang terjadi di Metropolis, tetapi dengan cepat mengalihkan topik ke perubahan dalam diri manusia, khususnya menyinggung Bruce secara pribadi. Bruce yang menjaga sikap dingin dan tertutup mencoba menangkis perhatian Tommy dengan ucapan sopan. Namun Tommy mengingatkan bahwa dia baru saja melakukan operasi besar pada Bruce setelah dia mengalami patah tulang tengkorak dan mengambil serpihan tulang dari otaknya. Meskipun Bruce berterima kasih, Tommy menegaskan bahwa yang dia pedulikan hanyalah kesehatan Bruce, bukan rasa terima kasihnya. Dengan wajah tegas dan suara penuh keyakinan, Bruce mengatakan bahwa dia tahu cara menjaga dirinya sendiri. Namun Tommy menatapnya dengan khawatir dan mengingatkan bahwa meskipun Bruce luar biasa, dia bukanlah Superman. Pada malam harinya di kota Metropolis, Batman bertemu dengan Catwoman. Batman memegang lengan Catwoman dan mengatakan jangan pergi. Catwoman menjawab, meski dia membiarkan Batman menciumnya, bukan berarti dia adalah mainan Batman. Batman lalu memberikan suatu alat kepada Catwoman dan mengatakan jika Catwoman menemukan Poison Ivy terlebih dulu, dia bisa menekan alat yang diberikan Batman. Catwoman lalu melompat pergi dan mengatakan jika dia yang terlebih dulu menemukan Poison Ivy, maka Batman harus menunggu gilirannya.
Setibanya di depan gedung Daily Planet, Bruce Wayne dan Thomas Elliot masih melanjutkan percakapan mereka. Thomas yang tampak mengenal Bruce dengan baik, menyadari bahwa sahabat lamanya itu sedang melamun dan menebak bahwa pikirannya sedang tertuju pada seseorang, kemungkinan seorang wanita. Bruce mencoba mengelak dan mengatakan bahwa dia hanya memikirkan pekerjaan, tetapi Thomas tidak percaya begitu saja. Saat Bruce menawarkan untuk diantar oleh sopirnya, Thomas menolak dengan santai, mengatakan bahwa dia lebih baik berjalan kaki agar bisa berolahraga. Namun sebelum berpisah, Thomas meminta satu hal dari Bruce, agar mereka bisa bermain kembali dengan set peralatan permainan perang kuno yang dulu sering mereka mainkan bersama. Bruce menyetujui, dan Thomas menambahkan satu permintaan lagi, agar Bruce benar-benar datang ke kliniknya untuk memeriksa kesehatannya. Bruce tersenyum kecil, menyadari bahwa sahabatnya benar-benar tulus memperhatikannya. Saat Thomas berjalan pergi, Bruce merenungkan kembali kata-katanya tentang perubahan dan bagaimana perubahan itu kini terasa semakin nyata, terutama dengan apa yang sedang terjadi dalam hubungannya dengan Selina Kyle alias Catwoman. Di kantor Daily Planet, Lois Lane tampak sibuk mengetik sambil bercanda dengan Clark Kent tentang ejaan kata terapis. Saat Clark menunggu untuk pergi makan malam, tiba-tiba seseorang datang membawa setangkai bunga kuning untuk Lois. Ternyata orang itu adalah Bruce Wayne, yang langsung disambut hangat oleh Lois dengan pelukan. Clark tampak sedikit canggung melihat kedekatan mereka, sementara Lois menertawakan komentar Bruce tentang perilaku di tempat umum. Bruce membalas dengan tenang, tapi suasana menjadi sedikit tegang saat Clark memperhatikannya dari kejauhan. Bruce berpikir tentang bagaimana Bruce pernah memutuskan untuk jujur kepada Lois mengenai identitasnya. Dalam hatinya, Clark bertanya-tanya apakah dirinya bisa mempercayai Bruce sepenuhnya. Di kantor Daily Planet, Bruce Wayne meminta izin kepada Lois Lane untuk menggunakan komputernya sebentar, dengan alasan ingin mencari tips saham. Lois dengan santai mengizinkannya, sementara Clark Kent memperhatikan dengan sedikit curiga dari kejauhan. Begitu mendapat akses, Bruce segera berkomunikasi secara rahasia melalui pesan terenkripsi dengan seseorang yang memberikan informasi teknis tentang proyek di LexCorp, menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya Bruce di Metropolis bukan sekedar bisnis biasa. Setelah selesai, Bruce menutup sesi pesan itu dan kembali berbincang santai dengan Lois. Dengan nada menggoda, Lois bertanya apakah yang dia baca tadi bisa membuatnya kaya atau cemburu. Namun Bruce menjawab dingin bahwa dia hanya akan bosan membacanya. Lois lalu bertanya dengan rasa ingin tahu apa sebenarnya yang membawa Bruce ke sana. Tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, sesuatu mengejutkannya, menyadarkan bahwa Bruce punya alasan lebih besar dan rahasia di balik kunjungannya kali ini. Di kantor Daily Planet, Bruce Wayne disambut hangat oleh Perry White yang langsung menggoda sang miliarder dengan menawarkan minuman sambil bercanda soal koran yang kini dimilikinya. Perry menegur Lois tentang pekerjaannya yang belum selesai, sementara Clark Kent memperhatikan interaksi mereka dengan diam. Bruce menatap Perry dengan senyum sopan, tapi dalam pikirannya, dia membandingkan insting tajam Perry dengan detektif Jim Garden di Gotham. Setelah Bruce pergi, Lois menggoda Clark, berharap kedekatannya dengan playboy miliarder itu tidak membuat suaminya cemburu. Clark membalas dengan tenang bahwa selama Lois pulang bersamanya, dia tidak keberatan. Namun setelah Lois menikmati aroma bunga kuning pemberian Bruce, Clark menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya Bruce rencanakan di Metropolis adalah dengan memata-matainya secara langsung sebagai Superman. Di sebuah ruangan kecil di Daily Planet, dalam narasi, Bruce sempat berpikir untuk memberitahu Clark Kent tentang kedatangannya, namun menyadari bahwa ini adalah kota Superman, dan tanggung jawab untuk menjaganya ada di pundaknya. Lalu Clark melepas kacamatanya dan membuka kemejanya, menampakkan lambang S khas Superman di dadanya.
Dalam narasi Bruce, dia tahu bahwa membawa Selina Kyle atau Catwoman bersama Batman membuat keadaan menjadi lebih rumit. Sebagai jurnalis dan pahlawan, naluri Superman untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan tak pernah padam. Namun Bruce juga sadar bahwa situasi ini melibatkan hal-hal pribadi yang sulit dijelaskan. Jika kalian ingin tahu asal-usul Superman, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dengan tekad yang kuat, Superman pun terbang meninggalkan Daily Planet, siap menghadapi apapun yang menunggu di langit Metropolis. Di gedung LexCorp Tower yang menjulang di bawah cahaya bulan, Batman bertemu dengan Talia Al Ghul, putri dari Ra's al Ghul yang kini memimpin perusahaan setelah Lex Luthor menjadi presiden. Pertemuan itu bukan kunjungan sosial. Batman datang untuk mencari informasi tentang bahan kimia bernama ethylene, zat yang digunakan sebagai hormon tumbuhan, namun bisa berbahaya jika disalahgunakan. Talia dengan sikap menggoda namun tajam, menyinggung masa lalu mereka yang rumit. Sementara Batman tetap fokus pada misinya. Dia menjelaskan bahwa seseorang di Metropolis mungkin memiliki jumlah besar bahan itu, dan dia harus mengetahuinya. Saat komunikasi daruratnya bergetar, Batman bersiap pergi, meninggalkan Talia yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Mengakui bahwa meskipun ada sesuatu yang berbeda dari Bruce, dia masih akan memberinya informasi yang dibutuhkan. Di tengah gemerlap malam Metropolis yang tak pernah benar-benar gelap, Batman dan Catwoman meluncur di antara gedung-gedung tinggi, membahas kerjasama mereka yang sering diwarnai ketegangan. Catwoman menggoda Batman dengan candaan tajam, sementara Batman tetap serius, menegaskan batas antara pekerjaan dan hubungan pribadi. Dia mengingatkan bahwa tindakannya selalu bertujuan untuk misi, bukan karena perasaan. Meskipun begitu, tatapan mereka penuh ketegangan emosional yang tersirat. Setelah percakapan yang singkat namun intens, Catwoman melompat pergi ke arah lain, meninggalkan Batman yang hanya bisa menatapnya, menyadari dalam hatinya dia merindukannya. Dalam narasi Batman di Gotham City, Catwoman mengikuti jejak yang membawanya ke tempat persembunyian Poison Ivy. Setelah mendapat petunjuk dari Killer Croc di sebuah pabrik di Metropolis, Ivy tampak dikelilingi tanaman yang tumbuh subur meski berada di dalam ruangan. Bukti kekuatannya yang luar biasa atas kehidupan hijau. Saat Catwoman muncul dan berkata bahwa dia telah kembali, Poison Ivy menyambutnya dengan senyum menggoda dan kata-kata lembut, menegaskan pesonanya yang tak tertahankan. Catwoman pun mengakui, seperti yang Poison Ivy pernah katakan, tak seorang pun bisa menolak dirinya. Dalam momen itu, aroma bunga dan daya tarik mematikan Poison Ivy mulai menyelimuti ruangan, menggoda bahkan hati yang paling kuat sekalipun. Pertemuan antara Catwoman dan Poison Ivy berubah menjadi pertarungan sengit ketika Poison Ivy menyadari bahwa Catwoman hanya berpura-pura tunduk pada pesonanya. Dengan marah, Poison Ivy menyerang menggunakan tanaman yang dikendalikannya. Namun Catwoman dengan sigap membalas. Saat Catwoman berhasil menjatuhkan Ivy ke tanah, dengan nafas terengah, Catwoman menegaskan bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya Poison Ivy mencoba mempermainkannya. Dengan amarah yang masih menyala, Catwoman menekan Poison Ivy ke lantai, berteriak agar Ivy tak pernah lagi menyentuhnya. Poison Ivy yang kesakitan mencoba menenangkan situasi dengan menawarkan uang dan kerjasama. Tapi Catwoman menolak mentah-mentah. Dengan nada dingin, dia bertanya sinis, apakah Poison Ivy mengeluarkan darah hijau. Namun sebelum sempat bereaksi, Poison Ivy menggunakan kekuatannya. Sulur tanaman menjerat cepat melilit leher Catwoman dan mencekiknya. Dengan senyum penuh dendam, Poison Ivy berbisik tajam, "Kucing kecil, rasa ingin tahumu bisa membunuhmu." Pertarungan semakin memanas saat Poison Ivy memerintahkan tanaman-tanamannya menyerang, melilit dan mencekik Catwoman tanpa ampun. Dengan penuh kemarahan,
Poison Ivy menyebut dirinya sebagai ibu bagi tanaman-tanaman itu, yang marah ketika Catwoman berani melukainya. Saat nyawa Catwoman hampir habis, tiba-tiba sebuah batarang melesat cepat, memotong sulur yang mencekiknya. Batman yang muncul dari kegelapan berdiri tegas dan berkata dingin, "Poison Ivy, kau akan kembali ke Gotham City bersamaku." Poison Ivy tersenyum sinis, menyambut kehadiran sang kesatria malam dengan ejekan. Jika Catwoman membawa juara, maka dia pun telah mempersiapkan pahlawannya sendiri. Pertarungan di laboratorium semakin kacau saat ledakan besar mengguncang ruangan, menghancurkan dinding, dan menghantam semua yang ada di sekitarnya. Batman berusaha menahan kerusakan, tapi kekuatan yang dilepaskan terlalu besar. Dia tahu pertempuran ini belum waktunya berakhir. "Jangan di sini dan jangan sekarang," gumamnya dengan penuh tekad. Di tengah reruntuhan dan kepulan asap, Batman menatap sosok musuh yang baru saja muncul dengan rahang mengeras dan mata penuh amarah. "Jangan dia," katanya pelan, menyadari bahwa lawan yang dihadapi kini bukan sekedar ancaman biasa. Terungkap sosok yang datang membantu Poison Ivy adalah Superman. Di tengah reruntuhan metropolis, Catwoman terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang menyerang mereka berasal dari Superman. Batman dengan wajah tegang menyadari bahwa Poison Ivy telah mengambil alih pikiran sang manusia baja. Dengan tatapan penuh kendali, Poison Ivy memeluk Superman dan memberi perintah mematikan, "Bunuh mereka." Saat Superman menatap dengan mata merah menyala, siap menyerang, Catwoman menatap Batman dengan cemas dan berkata, "Katakan padaku, kau punya rencana." Dalam benaknya, Batman menjawab dengan dingin namun pasti, "Jika aku mengenalnya dan aku tahu apa langkah berikutnya." Saat mata Superman memancarkan sinar panas mematikan, Batman dengan cepat menarik Catwoman dan berteriak turun. Ledakan dahsyat menghancurkan tanah di sekitar mereka, meninggalkan kawah besar. Tanpa berpikir panjang, Batman membawa Catwoman menyelam ke dalam air untuk menghindari serangan berikutnya. Dari kejauhan, Poison Ivy berteriak marah melihat mereka berhasil lolos dari kendalinya. Menyadari rencananya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Di bawah air yang gelap dan penuh reruntuhan, Batman berusaha menenangkan Catwoman yang mulai panik karena tidak bisa bernafas dengan baik. Dengan mode night vision aktif, dia mencoba menavigasi jalan keluar sambil berpikir cepat. Tahu bahwa mereka hanya punya beberapa detik sebelum ditemukan oleh Superman yang dikendalikan Poison Ivy. Dia sadar bahwa dalam situasi seperti ini, mereka harus saling percaya sepenuhnya. Meski sedikit saja kesalahan bisa berakhir dengan kematian. Poison Ivy berdiri angkuh bersama Superman yang masih berada di bawah kendalinya, dilingkupi oleh tanaman merambat yang menjadikannya seperti dewi alam yang berbahaya. Dia mencela manusia sebagai makhluk bodoh dan tak berharga, sementara pikirannya dipenuhi dendam terhadap mereka yang telah merusak anak-anaknya, yaitu tanaman-tanamannya. Meski terlihat penuh keyakinan, sesaat terlihat bahwa Superman mulai melawan pengaruhnya, membuat Poison Ivy kesal dan berusaha menguatkan cengkeramannya. Dengan senyum menggoda yang membunyikan ancaman, dia memanggil Superman agar mendekat, berniat menegaskan kembali kendalinya melalui bujuk rayu dan kekuatannya. Percaya bahwa tak ada pria, bahkan Superman sekalipun, yang bisa menolak pesonanya. Batman dan Catwoman berlari di lorong bawah tanah milik LexCorp, berusaha mencari cara untuk menghindari Superman yang sedang dikendalikan oleh Poison Ivy. Catwoman panik, menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa melarikan diri dari seseorang yang lebih cepat dari peluru. Sementara Batman tetap tenang dan fokus. Mereka berkomunikasi dengan Oracle untuk memastikan posisi mereka dan mendapatkan bantuan strategis. Batman menjelaskan bahwa terowongan ini dulunya digunakan oleh The Parasite untuk melarikan diri dari Superman.
karena dindingnya dilapisi timbal yang bisa menghalangi penglihatan sinar X. Di tengah situasi genting itu, Catwoman sempat menggoda Batman soal betapa detailnya dia mempelajari Superman. Tapi Batman menegaskan bahwa pengetahuannya bukan karena kekaguman, melainkan karena strategi. Karena dalam pertempuran, hanya yang terbaik dalam bidangnya yang bisa bertahan. Di tengah lorong bawah tanah LexCorp yang gelap dan sunyi, Batman dan Catwoman berhenti sejenak untuk menyusun strategi. Batman memegang sepotong kryptonite yang bersinar hijau di tangannya, sementara Catwoman menatapnya dengan tekad kuat. Dia tahu bahwa menghadapi Superman yang dikendalikan Poison Ivy bukanlah hal mudah, tapi dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Itulah tadi sedikit cerita tentang Batman Hush bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.